yang kami informasikan telah terjadi kecelakaan mobil box tronton ya. Kejadian sekitar jam 2 siang. Mobil disebabkan remblong sehingga terperosok ke belakang jembatan kan, yang hampir menabrak koneng jembatan. Sampurasun wargi Jabar, kami sampaikan informasi terkini terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Selasa 3 Februari 2026 di ruas Jalan Malangbong, batas Kabupaten Garut, Sumedang. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebuah kendaraan angkutan barang jenis tronton box mengalami kecelakaan tunggal di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi awal di lapangan, kecelakaan diduga disebabkan kendaraan yang bermuatan berlebih atau overload, sehingga mengakibatkan sistem pengereman tidak berfungsi secara optimal. Hingga saat ini, kejadian tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak kepolisian. Sebagai langkah awal penanganan, tim URC Pemprov Jawa Barat dengan sigap berada di lokasi untuk membantu pengaturan lalu lintas, sambil menunggu kedatangan pihak berwenang guna penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, setelah proses evakuasi kendaraan selesai, akan dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan kerusakan bangunan pelengkap jalan serta kondisi jembatan di sekitar lokasi kejadian. Wargi Jabar, kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Saat berkendara, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan, terutama muatan yang dibawa harus sesuai dengan kapasitasnya. Kendaraan yang bermuatan berlebih tidak hanya membahayakan pengguna jalan lain, tetapi juga berpotensi merusak infrastruktur jalan. Mari bersama-sama memperhatikan muatan agar tidak melebihi kapasitas, menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, mematuhi rambu dan marka jalan, serta selalu menjaga jarak aman antar kendaraan, khususnya di jalur menurun dan berliku. Karena keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab kita bersama. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Ananda Putra Pratama, kelas 12 SMKN 4 Kota Banjar, terkena peluru nyasar saat di kebon. Dimungkinkan peluru ini bersumber dari pemburu babi hutan. Dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena keluarganya tidak punya BPJS. Dan saya sampaikan pada orang warga yang waktu itu sedang berburu dan kemudian menembak, dan tembakannya mengenai Ananda Pratama, sebaiknya segera temui keluarganya ya, sampaikan permohonan maaf. Nah, apabila Anda tidak melakukan itu, saya akan memproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mohon pada keluarganya untuk disabarkan, dan pemerintah provinsi hadir untuk menyelesaikan seluruh problem yang dialami oleh warga Jabar. Ananda semoga lekas sembuh, luka di bagian dada. Bapak itu orang tuanya yang ketembak? Oh, cari-cari. Bapak di mana rumahnya? Neglasari Pamarican. Neglasari Pamarican, Ciamis.
Oh, Neglasari Pamarican Ciamis. Nah, kemudian anak Bapak kelas 12. Anak keberapa? Satu. Ke-1. Itu gimana peristiwanya? Iya, saudara sama kita. Barangkali sareng rancangan anak. Amang kaleuweung ka kebon gitu. Niatna berburu tupai. Oh, anak Bapak berburu. Oke. Terus Posisinya urang abdi pampayuna. Terus rancangan anak Bapak bawa senapan? Nyanap, Pak. Umur berapa anak Bapak sudah bawa senapan? 17 tahun. 17. Senapan angin. Punya siapa? Punya temenan satu menunggu di Carpo ya. Anak Bapak berburu lah, berburu Iya. tupai. Kuna berburu tupai segala jeung naon? Lah sebatas pengen udah libur sekolah gitu nya dan Boleh melanggar. Terus kasih itu rancangan anak pengkena duaan ngiring ayo ngaliwat isilan wadil leuweung cenah gitu. Ngaliwat menaya manuk kawan napi tupai cenah gitu suang bakar-bakar gitu banyak terus tah anu hijina anu pas laku nembakna nyanat senapan anu ananda. Oh, jadi apa temennya itu ya kan bawa senapan yang nanda. Iya. Nanda bawa senapan. Temennya lagi nggak ikut temennya mah. Oh, nanda yang dibawa oleh temennya ini senapan apa? Senapan uklik, Pak. Sap Innova. Hah? Sap Innova uklik. Sa unik itu gimana? Dorlok. Oh, sana anu di kompani, Pak. Senapan angin. Jadi nanda tuh punya senapan angin. Oh, Nggak punya BPJS. punya. Terus kenapa sekarang katanya nggak bisa dilayani karena nggak punya BPJS? Soal BPJS na kami kecelakaan seperti itu terkapar ke BPJS. Oh, ya, tidak bisa di cover oleh BPJS. Terus terus abdi kan daruratnya kondisi orang kali seperti itu. Itu dah abdi menuju di Tasik, menuju Damal. Bapak Damal naon di Tasik? Pikiran Pak, mungkin damter. Terus Terus abdi teh badeng ka Banjar gitu kan di Tasik teh. Pas setengah hari abdi juga setengah hari Damal. Dewi ka Banjar, tapi aya konfirmasi di rumah sakit yang kada ka Banjar waktu mengantosan di Tasik, dah dirujuk ke Tasik. Bapak dapat informasi bahwa anaknya ketembak. Iya. Jadi anaknya ketembak oleh temennya, Iya. bukan oleh orang yang lagi berburu, oleh temennya. Iya. Dan oleh temennya pun itu bedil nanda juga. Iya. Dan itu sengaja soalnya itu Pak kan lebih saur namanya pelatuknya kesenggol gitu dia kan keluarnya peluru. Iya, perlu kan gini Pak. Senjata itu sesuatu yang seringkali terjadi letusan, kemudian segala macam terjadi, itulah senjata. Senjata api atau senjata apapun ya, itu kan harus hati-hati dalam menggunakan karena seringkali ada peristiwa yang di luar dugaan. Itulah senjata. Tapi kenapa anak Bapak dikasih senjata angin? Itu kan sebatas Kan masih SMA. mau dapat abi Pak, abi kan langgai di buminya abi. Kenapa dipenuhi keinginannya? Mau dapat abi lah sama keteledoran. Harusnya kan nggak boleh berburu tupai, berburu burung juga harus si manuk ditemakan, leuweung dituaran. Mana nu leuwih jahat, anu nebang pohon, anu babat leuweung nu nembak manuk ya, anu babat pohon. Sama jeung sarang-sarang. Nah, kemudian ketembak akhirnya. Mana yang kena ketembaknya? Paling tinggi Ketembaknya melalui belakang. oh, ketembaknya di belakang. Tembus. Di rongsengan sampai ke daerah paru-paru sareng jantung sareng. Alah. Berarti kiri dong. Tembus. Tapi lagi jaraknya
Dekat. meteran kirang langkung saurna teh. Terus akhirnya sekarang di Hasan Sadikin. Sudah ditangani Pak, saya sudah telepon Fitra, salah satu pimpinan Hasan Sadikin sudah ditangani. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah datang ke tempat Bapak. Walaupun kecelakaannya menurut saya diciptakan oleh dirinya sendiri. Gitu loh Pak, saya boleh ngomong begitu. Kenapa diciptakan? Berburu, pakai senapan, gitu kan. Lamun dicari ke gubernur kumaha aing we, bedil-bedil aing. Tapi lamun giliran ke tembak ya teu boga duit. Tapi itu larang sama patek yang mainan gitu sama orang Andre. Rada lagi kemarin budakna. Alhamdulillah pas karena selada lagi gitu kawitna resep ningali batur Nya lagi ban gitu teh. Kan aya nama kolot teh sok menangkeun we budak. Akibat suka dibela terus, akhirnya orang tua tidak punya wibawa di depan anak. Dan orang tua selalu ingin memenuhi keinginan anaknya, padahal orang tuanya dalam posisi susah. tapi Gitu. kirang jadian Dan kirang jadian abina. iya, kalau sekarang sudah terjadi bencana, sudah terjadi musibah, sudah kalau penanganan pengobatannya sampai sembuh ditangani oleh Pemprov. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun sebenarnya kalau peristiwanya seperti ini, saya pribadi kalau ngomong ya, kalau ngomong pribadi saya, kalau peristiwa seperti ini, aduh, gitu loh Pak, gitu. Mana bi kan kawit-kawit namanya kumaha itu udah kumaha di desa ka pasekdes kala terus aya nu ngabantu di Bajnas Pak soalnya Bajnas kota. Bajnas desa heula kawitna. Oh. Terus anjeunna komunikasi sareng Bajnas tingkat kabupaten, tingkat provinsi dugi tadi dibantuas tapi Pak Bajnas provinsi. Sekarang mah nggak usah ngelibatin siapapun, orang rumah sakitnya udah dibayarin Alhamdulillah. sampai sembuh. Amin. Tapi himbau pada seluruh anak-anak muda, warga dimanapun, ya janganlah berburu segala macam. Saya paling anti Pak, jujur aja. Begitu dengar Bapak, aduh berburu sok ngalah bajing, nembak manuk, jujur aja kalau saya sih jadi hilang simpati saya. Kenapa? Itu teh hal yang saya nggak boleh banget dalam kehidupan saya. Gitu loh Pak, hal yang nggak boleh dalam kehidupan saya. Tetapi karena ini faktor kemanusiaan, ada warga Jabar yang kesusahan, nyawanya terancam karena tertembak senapan angin. Menurut Bapak tadi tidak sengaja, gitu. Katarik, pelatukna. Tetap terus terang lagi kejadian namanya pada Kedapa. Kan senapan angin kalau tidak dipompa dulu, tidak dikokang kan tidak akan meletup. terus di kompas warna itu terus di sini misli Terus duka lah kronologi apa aku tidak terang asa terpercaya. tapi kan terang jumlah Ya kan senapan angin kalau tidak dipompa dulu kan tidak akan meletus. Kalau dipompa dulu ini kemudian kalau juga tidak ditarik, siap tembak tidak akan meletus. Kan gitu Pak. Ini kan sudah ditarik, dipompa, diisi peluru, ketarik. Kan kalau sengaja jalan kan tidak akan dipompa dulu. Jadi yang taruhlah yang menembak tidak sengaja namanya siapa? terang-terang Pak gambar kita abis apa saatosna kajintan neta Tadi suruh apa cenah teh sengaja tadi. oh saurang intan pendapat rencangan anak sendiri. Jadi peristiwanya juga belum tentu seperti itu. Encantang tuh kawas gitu. Encantang tuh kan bisa jadi lain gitu. Kan belum tentu kan, belum tentu bahwa itu karena jatuh kan belum tentu. Karena kan belum memberikan penjelasan secara benar. Nah itu temennya itu siapa aja yang berburu waktu itu? Saurna teh Randy itu sang lain itu Pak mantan Randy,
sareng bayi. Teman STM, SMK. SMK nongkrong. Sama-sama. Sama-sama. Teman sekelas. Teman sekelas, Sama teman ndak mah. teman nongkrong lah. Alhamdulillah orang kali mah udah nongkrong Pak. Hmm. Kita nongkrong. Nya bahasa budak mah sebutnya teman nongkrong, Pak. Gitu nongkrong di luweung, Tapi makin itu nongkrong di sawah. Gitu, teman nongkrong kan gitu. Tapi budak bapak mah bager. alhamdulillah saterang abi mah bager pisan. Saka terang bapak. Di luar bapak kan teu apa. Tapi guru ngawasna kan sok abi komunikasi gitu. Nanda tuh wengi pemikeun malam minggu nih ngawas ka pangawasan mana. Kawartos kira mau wartos Pak Habib ini kan udah wengian udah bari ngiring ka pengawasan ka itu. Ngan resep bebedil. Gitu. Jadi senang berburu. Udah tadi yang itu. Tapi gaduh nomor rekening. Gitu. Jadi sekarang yang nungguin anak bapak di rumah sakit siapa? Istri Pak. Istri bapak. Bapak mah sedih we, poek katanya. Poek pisan Bapak asli. Biasa kapan we duka kumacarana, Teu gaduh artos. Jadi gini Pak, ini problem secara umum ya. Ini warga Jawa Barat nih, pola kehidupan anak-anaknya yang relatif agak tinggi, kemudian orang tuanya yang relatif tidak mampu, itu seringkali menjadi faktor penyebab bagi orang tuanya semakin jatuh miskin. Bapaknya tidak mampu, anaknya pengen balap-balapan motor, nabrak orang, harus bayar, gitu loh Pak. Anaknya tidak mampu, bapaknya tidak mampu, tiba-tiba anaknya terlibat tawuran, pakai narkoba atau apapun, itu bapaknya makin berat hidup, gitu loh Pak. Sekarang ya insya Allah lah kalau untuk biaya pengobatannya saya bantu, saya jamin terima ya. Kemudian ya bapak nanti selama nungguin di rumah sakitnya kan berhenti kerja. Berapa penghasilan bapak? Pikir damprit paling 100.000. 100.000 sehari. Dan enak susah kan? Gitu 100.000 sehari. Nah kemudian kan bapak akan kehilangan waktu hampir 1 bulan kalau yang begini. Ya, nanti untuk bapak nungguin anak selama di rumah sakit saya titip 3 juta di bapak. Ya, sehingga rumah sakitnya selesai, bapak untuk biaya makan punya. Ya, Atau nuhun pisan. dan sami-sami. Mudah-mudahan Allah mengutus. Amin, amin. Begitu ya Pak. Dan kemudian kedepannya nih pelajaran penting bagi siapapun anak di Jawa Barat, mohon untuk berhati-hati tidak melakukan sesuatu yang bukan lagi kemampuan kita di situ. Mulai sabaraha bedilangin 400.000. lumayan 400.000 ge Pak. Kalau itu mah ngagade triliun. Oh, 400.000 lumayan. Ieu teh akibat di lemur kegiatan. Coba budak teh boga domba, boga hayam, boga bebek, boga muning, baleunghar meureun. Pan ieu mah rembung di lemur teh ieu mah barudak teh. Garaya. Udah saya geus apal geus kabayang ieu. Gitu loh. Ya. Gitu, Pak. Ya, tadi kan dia kan naon? Dijemput ku. Iya, Bapak. Ya udah, biasa. Pak.